Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep calm and keep clear your mind. Ini catatan tokoh senior saya, Bang Ikhwan Sofa. Saya edit dan nambahin semata-mata insya Allah diniatkan untuk sharing. Syukur-syukur bisa menambah ketenangan dan semangat baru buat sahabat semua dalam menjalani episode hidup yang saat ini sedang anomali, yang berbeda jauh dari episode-episode sebelumnya. Barangkali di kepala kita mulai seliweran macam-macam pikiran yang mulai ganggu perasaan dan bikin perut mulus atau badan lemes. Iya kan? Tenangkan diri. Insya Allah ini sementara. Pikiran negatif gak bisa dilawan atau didebat sama pikiran positif. Apa dong yang bisa kita lakukan? Alihkan fokus pikiran. Sadari dan hargai pikiran negatif sebagai sinyal kasih sayang dari sesuatu di dalam diri kita kepada kita. Intinya, pikiran negatif hanya bisa di-cancel atau dibiarkan lewat, baru kemudian kita ganti dengan pikiran positif. Karena pikiran itu nggak berdiri sendiri, tapi berhubungan erat dengan panca indera. Fokuskan panca indera selalu ke dunia luar, ke dunia nyata di sekitar kita, dan bukan dunia dalam yang rentan jebakan pikiran negatif. Caranya, fokuskan setidaknya 2 indera ke satu hal. Misal, nonton sambil dengerin, mandang sambil nyentuh, mencium sambil merasakan, dan seterusnya. Intinya, hidup di dalam hari ini, hidup di dalam saat ini, sekarang, dan gak berkelana dalam imajinasi dan kekhawatiran yang berlebihan. Oke? Bisa ya? Bisa dong. Kita coba aja lakukan sekarang. Mulai latih dan sadari nilai-nilai positif dari pergeseran fisik. Sekecil apapun pergeseran itu, selama itu menguatkan mental. Berdiri, duduk, berdiri, jalan di dalam rumah, ke pekarangan, ke teras, ubah arah menghadap, lakukan aktivitas fisik ringan, benahi lemari, susun sepatu, cuci piring, nyapu, ngepel, menata buku, dan sebagainya yang mungkin akan membuat aktivitas kita terus bergerak. Intinya, selalu menyadari fokus panca indera keluar, agar terjaga dari khawatir dan gelisah yang berlebihan. Dan sedikit saja pergeseran fisik sudah bisa menggeser perasaan. Terus, tetap fun, be kreatif, coba hal-hal baru lainnya. Yang penting juga, perkuat dan tingkatkan ibadah. Lakukan proses ibadah yang terus lebih baik dan lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Bikin target harian, amalan sunnah apa yang bisa kita lakukan lebih baik dan lebih banyak. Tapi tetap sesuai syariat ya. Gimana dengan interaksi dengan orang lain? Ya, tetap lakukan. Tapi tentu dengan sangat mempertimbangkan social distance dan topik interaksi yang positif. Lewat alat komunikasi yang udah biasa kita pakai juga bisa sebenarnya. Via WhatsApp misalnya. Terakhir, tentu tetap waspada tanpa berlebihan. Khawatir berlebihan adalah penyalahgunaan kekuatan imajinasi. Karena ternyata sekarang banyak yang menjadi jauh lebih sadar bahwa hidup ini benar-benar berharga. Dalam keseharian kehidupan selama ini, hidup mengalir aja. Ya, percaya emang kalau umur, jodoh, rezeki itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sampai titik menghayati harga kehidupan semahal ini, rasanya wabah inilah yang telah mengingatkan kita akhir-akhir ini. Terlena dengan berbagai fasilitas teknologi, kemudahan melakukan banyak hal, membawa kondisi kebiasaan yang menganggap bahwa hidup kita terbaik. Dan akan selalu begitu. Tapi dengan wabah ini, kita jadi sadar bahwa manusia, siapapun, begitu rapuh, tidak berdaya. Takut sama corona, termasuk takut yang sifatnya tabiat. Kayak kita takut kalau sewaktu-waktu sekandang sama ular atau singa. Gitu kali ya. Tapi kita sebagai muslim bisa menalar lebih. Memandang ini lewat kacamata tauhid. Kalau memandangnya lewat kacamata medis, emang bikin merinding. Jadi, ayolah. Kita refleksikan juga fenomena ini dengan keimanan kita. Insya Allah bisa bikin kita kuat dalam kondisi seperti ini. Imunitas tubuh kita menambah, menguat,
Virus ini kecil. Dilihat pakai mikroskop nggak kelihatan. Harus pakai elektron mikroskop. Itu pun harus di zoom 100.000 kali. Tapi organisme kecil ini udah bikin geger sedunia. Mekah Madinah ditutup sementara. Champion Liga ditunda. Harga masker meroket. Sekolah libur. Dan mungkin akan diperpanjang lagi liburnya. Sebagai muslim, kita harus yakin. Daya rusak virus ini semata-mata karena Allah yang menghendakinya. Allah sedang mengirim pesan buat kita. Kalian bukan apa-apa. Kalian makhluk yang lemah. Kuasa Allah lah yang besar. Hingga makhluk yang gak bisa dilihat oleh mata sekecil ini pun mampu membuat kita porak-poranda. Virus ini juga seolah sedang memadamkan api kesombongan manusia. Mau apa jabatanmu? Menteri kah? Artis kah? Si kecil ini gak pandang bulu. Virus ini gak peduli dengan semua itu. Sungguh hanya Allah yang pantas untuk sombong. Pandemi ini bikin kita merasa kecil. Sungguh kecil. Hingga kesadaran kita semakin besar atas kekuasaan Allah. Ketika dunia ramai dengan wacana perubahan iklim yang drastis atau perang nuklir Iran Amerika, dengan mudahnya Allah meredakan isu-isu besar ras manusia dengan makhluk yang tak kasat mata. Ternyata semuanya akan kembali pada kehendak. Rasa takut yang muncul di diri kita tentu juga ciptaan Allah. Gak ada rasa takut terhadap wabah ini, barangkali jadinya tergolong manusia yang sombong. Rasa takut diciptakan juga sebagai sinyal untuk kita mawas diri. Tentu, jangan juga berlebihan. Misal, takut neraka. Pasti kita akan berusaha biar gak masuk ke sana kan? Atau kita takut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Pastinya juga kita berusaha melakukan yang akan menjauhkan dari itu. Berdoa, berbaik sangka, ikhtiar kebaikan, tawakal, bersyukur, dan sebagainya yang positif. Jadi sekarang, tentu akan lebih baik situasinya kalau kita memandang wabah ini sebagai ujian tanda sayang Allah sama kita. Berhusnuzon. Allah kasih wabah ini ke umat manusia agar kita banyak mendekatkan diri ke Allah. Bersabar dengan kondisi ini. Bersyukur masih bisa dikasih sehat sama Allah. Bisa kumpul sama keluarga. Semoga setelah nanti kita berhasil melalui ini, apapun hasilnya, kita bisa makin lebih memahami bahwa segala sesuatu yang dari Allah itu berdampak hikmah yang sangat besar. Dan kalau kita lihat, ternyata kita juga jadi lebih dekat sama keluarga. Maka ini tentu jadi tanda cinta Allah sama kita. Coba, kapan terakhir kita ngobrol sama orang tua? Mungkin selama ini kita jauh lebih sering ngobrol sama teman-teman. Di kantor atau di tempat lain. Iya kan? Kapan terakhir kita dengan serius bantuin masalah yang lagi dihadapi anak-anak kita? Kapan terakhir kita bercanda sama anak-anak sampai guling-guling di kasur? Atau malah kapan terakhir kita tukar pikiran yang sangat dalam dengan pasangan kita? Sekarang, waktu untuk itu semua terbuka lebar. Yuk, kita manfaatkan ini. Kita harmoniskan keluarga kecil kita. Bayangin, mayoritas keluarga se-Indonesia melakukan ini semua. Saya yakin Indonesia akan berubah menjadi bangsa yang jauh lebih harmonis dengan segala keragamannya. Insya Allah. Saatnya kita kembali biasakan ngaji bareng, sholat berjamaah, makan bareng, beres-beres rumah bareng, olahraga bareng. Ya, kita bisa olahraga di rumah kan? Banyak panduannya yang bisa kita lakukan dengan lahan yang terbatas. Kita bisa googling atau tonton di YouTube. Ini sekaligus jadi bagian dari ikhtiar kita untuk gak menganggap remeh wabah ini. Rasul aja memerintahkan sahabatnya buat gak masuk ke daerah yang kena wabah. Terus gimana sama yang kepaksa jadi harus berhenti kerja? Karena gak bisa kerjaannya dilakukan jarak jauh. Insya Allah, apapun yang kita lakukan tadi, ngaji bareng, ngobrol sama keluarga, bercengkrama, itu juga pekerjaan. Dan nanti, siapa yang akan menggajinya? Allah. Dan, ya, ketika semua ini kita niatkan untuk ibadah, niat menjaga keselamatan diri dan keluarga, ada banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan di rumah. Sebenarnya,
bertebaran juga informasi yang kayak gini di medsos. Atau kalau mau lebih spesifik, lihat di Google. Yang cari yang sesuai dengan pengalaman kita. Banyak aktivitas yang bisa mendapatkan income. Salah satunya yang juga sedang saya lakukan, jualan produk via online. Terus kalau nggak punya produknya gimana? Ya jualin produk punya orang lain. Yang pada punya produk juga pasti butuh penjual kan? Coba dipelajari dulu aja. Terakhir, beberapa profesi memang jelas-jelas nggak bisa ditinggal. Para dokter, para perawat, tenaga medis, yang selama ini jadi orang-orang yang ada di garda terdepan dalam perjuangan mengobati pasien yang telah terkena virus ini. Dan tentunya juga penyakit-penyakit lain yang gak kalah pentingnya buat segera ditangani. Subhanallah. Mari kita doakan secara khusus untuk mereka yang berjibaku menjadi wasilah Allah untuk terus berikhtiar menyembuhkan para pasien. Semoga Allah terus menjaga kesehatannya tetap prima, menjaga mentalnya terus semangat. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.